Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Yang saya hormati Bapak Aan Muhammad Burhanuddin MA selaku dosen pengampu dan teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi. Tahukah kalian, perubahan iklim telah terjadi saat ini. Kita bisa merasakan dari panas teriknya sinar matahari. Suhu udara terasa lebih panas dari tahun ke tahun, hingga menyebabkan es di kutub utara dan selatan mencair akibat pemanasan global. Tak hanya itu, curah hujan yang tinggi terjadi di sebagian wilayah. Lantas, apa dampak yang terjadi? Tentu saja bisa menyebabkan banjir akibat luapan air. Pemanasan global akan meningkatkan jumlah air pada atmosfer yang kemudian meningkatkan curah hujan. Meski kenaikan curah hujan sebetulnya dapat meningkatkan jumlah sumber air bersih, namun curah hujan yang terlalu tinggi mengakibatkan tingginya kemungkinan air untuk langsung kembali ke laut tanpa sempat tersimpan dalam sumber air bersih untuk digunakan manusia. Perubahan iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan saja, tetapi juga pada perilaku, fisik, dan mental manusia. Perubahan iklim dapat mengakibatkan perubahan cuaca yang sangat ekstrim, sehingga menimbulkan beberapa perubahan perilaku dan mental manusia, seperti meningkatnya alergi dan risiko sakit jantung. Tak hanya manusia yang merasakan dampaknya, perubahan iklim dan pemanasan global membuat habitat flora dan fauna kian berkurang dan hampir musnah. Jika hal ini terus terjadi, maka apa yang akan terjadi pada bumi yang kita cintai? Iklim berubah secara terus-menerus karena interaksi antara komponen-komponennya dan faktor eksternal seperti erupsi vulkanik, variasi sinar matahari, dan faktor-faktor yang disebabkan oleh kegiatan manusia, seperti misalnya perubahan penggunaan lahan dan penggunaan bahan bakar fosil. Lalu, apa sih faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Itu tuh seperti efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, penggunaan CFC yang tidak terkontrol, dan gas buang industri. Itu adalah salah satu faktor perubahan iklim. Perubahan iklim berdampak sangat buruk bagi Indonesia, khususnya pada sektor keamanan pangan dan sektor perikanan. Kekeringan yang terjadi di Indonesia mengubah pola tanam yang mengakibatkan gagal panen. Selain itu, perubahan iklim juga mengubah arus laut dan menyebabkan pengasaman laut sehingga menyebabkan menurunnya hasil tangkapan ikan. Para petani sayur di wilayah lereng timur Gunung Slamet, Jawa Tengah mulai mengeluhkan peningkatan penyakit tanaman yang disebabkan oleh tanaman yang menyerang tanaman mereka. Terkait fenomena ini, Kepala Balai Penelitian Lingkungan Pertanian Kementerian Pertanian, Prihatso Setianto menjelaskan bahwa pemanasan global telah terjadi di Indonesia. Pemanasan global memicu perubahan iklim yang berdampak pada serangan hama dan penyakit tanaman. Hal ini dikarenakan siklus perkembangan hama tanaman tidak terputus. Profesor Richard Hall dari Sussex University Inggris memperkirakan dampak negatif pemanasan global akan melampaui dampak positifnya bila terjadi peningkatan suhu sampai 1,1 derajat Celcius. Peningkatan suhu tersebut diprediksikan akan tercapai sebentar lagi. Profesor Hall menyampaikan bahwa peningkatan suhu bumi akan menyebabkan hilangnya lapisan es di Arktik pada musim panas dan menipisnya lapisan tersebut pada musim dingin jika dibandingkan dengan musim dingin sebelumnya. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk yang berakal harus mengutamakan keselamatan bumi. Kita bisa melakukan hal-hal kecil agar mengurangi perubahan iklim. Setiap orang dapat membantu membatasi perubahan iklim dari cara kita berpergian, penggunaan listrik, hingga makanan yang kita konsumsi. Jalan raya dipenuhi kendaraan yang mayoritas menggunakan bahan bakar solar atau bensin. Berjalan kaki atau bersepeda daripada menggunakan kendaraan bermotor akan mengurangi emisi gas rumah kaca, sekaligus meningkatkan kesehatan dan kebugaran Anda. Untuk jarak yang lebih jauh,
kan untuk naik kereta atau bus. Selain itu, apabila memungkinkan, cobalah berbagi tumpangan. Itu adalah salah satu untuk mencegah perubahan iklim. Lalu apalagi? Untuk salah satunya itu mengkonsumsi lebih banyak sayuran, buah gandum, utum, legu, kacang-kacangan, dan biji-bijian, serta lebih sedikit daging susu dapat secara signifikan menurunkan dampak lingkungan Anda. Memproduksi makanan nabati umumnya menghasilkan lebih sedikit emisi gas rumah kaca dan membutuhkan lebih sedikit energi tanah dan air. Jadi, sudah sewajarnya bagi kita agar lebih peduli terhadap lingkungan dan perubahan iklim. Mari kita tingkatkan rasa peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari hal yang kecil seperti yang telah saya jelaskan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.